Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Desa Tegalsari, Ambulu, terletak di kaki Gunung Raung, Jember, Jawa Timur. Di desa kecil ini, kabar tentang sebuah makam yang konon milik seorang wanita misterius bernama Partini Solo selalu terdengar dari mulut ke mulut. Makam ini bukan hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir seorang wanita biasa, tetapi juga sebuah legenda yang menyelimuti desa tersebut. Masyarakat sekitar seringkali berbicara tentang peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di sekitar makam tersebut, terutama pada malam hari. Partini Solo bukanlah nama yang asing bagi penduduk desa. Dahulu, ia adalah seorang perempuan cantik yang dikenal sangat baik hati, penuh kasih sayang terhadap sesama. Namun, setelah kematiannya yang tragis, cerita tentang dirinya mulai berubah. Sebagian orang mengatakan bahwa ia meninggal karena sakit yang misterius, sementara yang lain mengatakan bahwa Partini menjadi korban dari sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Kejadian ini terjadi sekitar 50 tahun lalu, namun dampaknya masih terasa hingga kini. Makam Partini Solo terletak di sebuah area pemakaman yang sudah tua, dikelilingi oleh pepohonan besar yang rapat. Banyak orang yang merasa bahwa tempat ini terasa berbeda dengan makam-makam lainnya. Beberapa orang yang berani mendekati makam tersebut seringkali merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka, atau bahkan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Banyak juga yang melaporkan melihat cahaya yang berkelip-kelip di sekitar makam tersebut, meskipun tidak ada sumber cahaya yang dapat menjelaskannya. Pada suatu malam yang gelap, seorang pemuda bernama Dika memutuskan untuk mengungkap misteri yang menyelimuti makam Partini Solo. Dika, yang baru saja pindah ke desa Tegalsari, merasa penasaran dengan cerita-cerita aneh yang ia dengar. Ia mendengar bahwa banyak orang yang menghindari tempat tersebut, dan beberapa penduduk desa bahkan mengatakan bahwa jika seseorang melangkah ke makam itu pada malam hari, ia akan melihat penampakan Partini Solo. Dika tidak percaya begitu saja pada cerita-cerita tersebut, dan ia bertekad untuk menyelidikinya sendiri. Dika memulai perjalanannya menjelang malam, dengan membawa kamera dan beberapa alat lainnya untuk membantu penyelidikan. Ia melewati jalan-jalan sempit desa, yang semakin lama semakin sepi. Hawa dingin mulai terasa menusuk tulang, seolah-olah alam sekitar ikut merasakan ketegangan yang ia bawa. Saat Dika sampai di pemakaman, ia terdiam sejenak. Di depannya, terlihat sebuah makam tua yang dikelilingi oleh batu nisan yang sudah mulai rapuh. Dika merasa sedikit cemas, tetapi tekadnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini menguatkan langkahnya. Di malam yang sunyi itu, saat Dika melangkah lebih dekat ke makam, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang pepohonan besar di sekitar pemakaman. Ia menyalakan lampu senter dan mengarahkan cahayanya ke arah makam Partini Solo. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang pelan, seolah seseorang mengikuti langkahnya. Dika menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus pelan, menggerakkan dedaunan. Semakin Dika mendekat, semakin aneh suasana di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah suara wanita terdengar, halus dan gemetar, memanggil namanya. Dika terkejut, namun ia mencoba menenangkan dirinya. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Namun, tidak ada jawaban selain suara angin yang berdesir. Rasa penasaran Dika semakin memuncak, dan ia memutuskan untuk berdiri di samping makam tersebut, memandang lebih dekat pada batu nisan yang tertulis nama Partini Solo dengan huruf yang sudah hampir pudar. Tak lama setelah itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di sekitar makam, udara terasa semakin berat. Dika merasakan seolah-olah ada tekanan yang kuat, dan tiba-tiba saja, lampu senter yang ia pegang mati tanpa sebab yang jelas. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Dika mulai merasakan gelisah yang semakin dalam. Angin berhenti bertiup, dan suasana seolah terhenti. Kemudian, ia mendengar lagi suara langkah kaki, namun kali ini lebih jelas, lebih nyata. Dika pun berbalik dengan cepat, tetapi tak ada satupun yang ia lihat. Di saat yang sama, dari balik bayang-bayang pohon, sosok seorang wanita perlahan muncul. Wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas,
namun pakaiannya yang sederhana dan usang menyiratkan kesan yang suram. Sosok itu mendekat. Langkahnya sangat tenang namun penuh misteri. Dika merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia hanya bisa berdiri terpaku, dan tubuhnya seolah membeku seiring sosok tersebut semakin mendekat. Apakah itu benar-benar Partini Solo? Dan apa yang terjadi di balik kematiannya yang begitu misterius? Semua pertanyaan itu bergemuruh dalam pikiran Dika. Namun jawabannya tampaknya lebih dekat dari yang ia kira. Saat sosok wanita itu semakin mendekat, Dika merasa ketegangan yang luar biasa. Jantungnya berdebar sangat cepat, dan meskipun ia berusaha mengendalikan diri, keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya. Sosok itu kini hanya beberapa langkah di depannya. Meskipun ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, aura dari wanita itu sangat kuat, dan Dika bisa merasakan getaran aneh yang meresap ke dalam dirinya. Sosok itu berhenti tepat di depan Dika, dan dalam sekejap, suasana sekitar terasa sangat hening. Semua suara alam seakan menghilang, hanya ada suara napas Dika yang semakin cepat dan berat. Dengan perlahan, sosok itu mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh dada Dika. Mata Dika membelalak, terperangah, namun ia tak bisa bergerak. Ada perasaan aneh yang menguasai tubuhnya, seakan seluruh tubuhnya terikat oleh kekuatan yang tak tampak. Lalu, sosok itu berbicara dengan suara yang lembut, hampir seperti bisikan angin. "Kenapa kau datang ke sini?" Suara itu terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh, tetapi juga begitu dekat di telinga Dika. Dika menelan ludahnya, mencoba untuk menemukan suara dalam dirinya. Aku hanya ingin tahu, siapa kau sebenarnya? Kenapa makamu begitu terkenal dengan cerita-cerita aneh?" Jawab Dika. Suara dirinya sendiri terdengar gemetar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Seketika, bayangannya tampak semakin kabur, seolah dihimpit kabut yang tebal. Suasana menjadi semakin berat, dan Dika merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Dalam kesunyian yang mencekam, sosok itu mulai berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Aku Partini Solo, wanita yang mati tidak wajar. Orang-orang mengenalku, namun hanya sedikit yang tahu kisahku yang sebenarnya. Mereka hanya tahu aku mati karena sakit, tetapi itu bukan kenyataannya." Sosok itu mulai menyatakan kata-kata yang berat, yang seakan mengguncang dunia di sekitar Dika. "Kematianku adalah sebuah pengkhianatan, sebuah keadilan yang tidak pernah terwujud." Dika terdiam, bingung dengan apa yang baru saja didengarnya. "Pengkhianatan? Apa maksudmu?" Tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar, tetapi ada rasa ingin tahu yang mendalam dalam dirinya. "Dulu, aku hidup di desa ini. Aku seorang gadis muda yang penuh harapan. Tetapi, aku dikhianati oleh seseorang yang sangat dekat denganku. Dia memfitnahku, membuatku dicap sebagai seorang pengkhianat. Padahal aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Pada akhirnya, aku dibunuh oleh orang yang paling aku percayai." Suara Partini Solo menjadi lebih tenang, tetapi ada kesedihan yang begitu mendalam di dalamnya. "Aku tidak pernah mendapatkan keadilan. Orang-orang percaya kebohongan yang disebarkan, dan mereka melupakan siapa aku sebenarnya." Dika merasa hatinya tercekat mendengar penuturan itu. Ia mulai memahami mengapa makam Partini Solo selalu dikelilingi cerita misteri, dan mengapa tak ada seorang pun yang berani mendekatinya setelah malam hari. Dika merasa semakin terhanyut dalam cerita yang dibagikan oleh sosok itu. Namun ada satu pertanyaan besar yang masih menggelayuti pikirannya. "Tapi, jika kamu dibunuh, siapa yang melakukannya? Dan kenapa tak ada yang tahu?" Tanya Dika dengan penuh rasa ingin tahu. Sosok Partini Solo itu terdiam sejenak, dan bayangannya tampak semakin kabur. Kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih pelan namun penuh dengan amarah yang tersimpan. "Orang yang melakukannya adalah orang yang sangat dekat denganku. Dia adalah orang yang selama ini aku percayai, yang aku anggap sebagai teman. Tetapi pada akhirnya, dia menjadi musuh terbesar dalam hidupku." Dika merasakan ketegangan yang semakin dalam.
Tidak ada yang pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Seolah-olah cerita tentang Partini Solo sudah terkubur begitu dalam. Namun kali ini ia baru saja membuka pintu menuju misteri yang belum terpecahkan. Lalu, apa yang kau inginkan sekarang? Tanya Dika dengan hati-hati, meskipun rasa takut mulai menggerogoti dirinya. Kenapa kau mengganggu orang-orang yang datang ke sini? Partini Solo menghela napas panjang, dan kemudian menjawab dengan suara yang terdengar sangat melankolis. Aku tidak ingin mengganggu siapapun. Aku hanya ingin keadilan yang selama ini aku tunggu. Aku ingin orang-orang tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku ingin mereka tahu bahwa kematianku bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Aku ingin mereka tahu bahwa di balik makam ini ada sebuah kisah yang tak terungkapkan. Dika merasa semakin terhanyut dalam kisah Partini Solo, dan ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar legenda atau cerita hantu. Sosok itu tampaknya bukan hanya seorang arwah yang terjebak di antara dunia hidup dan mati, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan. Saat itu, tiba-tiba Dika merasakan sentuhan lembut di bahunya. Ia menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, tetapi kali ini sangat cepat, seperti lari terburu-buru. Dika segera menyalakan senter lagi, berusaha untuk melihat apapun yang ada di sekitarnya. Namun, tidak ada jejak apapun. Dengan perasaan yang semakin cemas, Dika merasa bahwa pertemuan malam ini bukanlah kebetulan. Ia baru saja menyelami misteri yang lebih dalam dari yang ia bayangkan, dan ia tahu bahwa cerita Partini Solo belum selesai. Tapi pertanyaan terbesar yang menggelitik benaknya kini adalah, apakah ia siap untuk mengungkapkan kebenaran yang terkubur begitu lama? Dika berdiri terpaku, seakan terjebak dalam keheningan yang semakin dalam. Suara langkah kaki yang sebelumnya terdengar begitu jelas kini menghilang. Begitu juga dengan sosok Partini Solo yang tiba-tiba lenyap dalam kegelapan. Sementara itu, hawa dingin yang semula terasa mencekam kini berubah menjadi angin yang berhembus begitu kencang, menerbangkan daun-daun kering yang berputar-putar di udara. Dika merasa seolah dunia di sekitarnya telah berubah, dan semua yang ia alami malam itu bukanlah hal yang biasa. Namun, ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Sebuah dorongan untuk menggali lebih dalam, untuk mencari tahu kebenaran tentang kisah Partini Solo dan kematiannya yang tidak terungkap. Dika tahu, pertemuan malam ini adalah titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak bisa begitu saja meninggalkan makam ini tanpa mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Partini Solo telah memberikan petunjuk, namun ada banyak bagian dari cerita itu yang masih tersembunyi di balik kabut misteri. Dika akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke makam yang berdiri dengan tenang di hadapannya. Batu nisan Partini Solo tampak pudar, namun ada sesuatu yang menarik perhatian Dika, sebuah ukiran kecil di bagian bawah nisan itu. Ukiran yang hampir tak terlihat, seolah sengaja disembunyikan. Dika mendekat, menundukkan kepala, dan mencoba untuk membaca ukiran tersebut dengan lebih seksama. Jangan biarkan kisahku mati. Itulah pesan yang tertulis dengan huruf kecil dan rapuh, hampir sulit terbaca. Dika merasakan perasaan aneh saat membaca kalimat itu. Ada kesan mendalam yang membuatnya teringat akan perkataan Partini Solo tadi. Kisahnya memang belum selesai. Mungkin, inilah yang dimaksud oleh arwahnya. Sebuah pesan yang ingin disampaikan pada dunia. Sebuah kisah yang harus dibongkar. Dika merogoh sakunya dan mengeluarkan kamera yang ia bawa sejak awal. Ia memutuskan untuk mengambil beberapa foto dari makam itu, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Setelah beberapa kali mengarahkan kamera ke makam, ia berpaling dan hendak melangkah kembali ke arah jalan setapak yang membawanya ke desa. Namun, langkahnya terhenti. Di kejauhan, Dika melihat sosok seorang pria berjalan menuju makam itu dengan cepat. Pria itu mengenakan pakaian gelap, dan langkahnya tampak terburu-buru, seakan tidak ada waktu untuk berhenti. Dika tidak mengenalnya, namun ada sesuatu yang aneh tentang pria itu. Ia terlihat seperti orang yang tidak berasal dari desa Tegalsari. Dalam hati, Dika merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mengikuti pria tersebut dari kejauhan. Pria itu tiba di makam Partini Solo, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kebingungan.
Ia berdiri sejenak, menatap makam tersebut dengan tatapan yang begitu tajam dan penuh perhatian. Kemudian, ia membuka tas yang ia bawa dan mengeluarkan sesuatu yang bersinar. Dika mengamati dengan seksama, dan ia baru sadar bahwa benda yang dikeluarkan pria itu adalah sebuah lampu minyak. Pria itu menyalakan lampu tersebut dan meletakkannya di samping makam, seakan memberikan penghormatan. Dika merasa semakin penasaran. Siapa pria ini? Apa hubungannya dengan makam Partini Solo? Dengan hati-hati, Dika terus mengamati pria tersebut dari tempat persembunyiannya. Pria itu kemudian duduk di tanah di depan makam, dan mulai berbicara dengan suara pelan. Meskipun Dika berada cukup jauh, ia bisa mendengar suara pria itu, yang terdengar seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Aku datang untukmu, Partini," kata pria itu dengan nada yang serius, hampir seperti sebuah janji. "Aku tahu kau masih ada di sini, menunggu jawaban yang tidak pernah datang. Aku akan memberikanmu keadilan yang pantas kau terima." Dika merasa seluruh tubuhnya membeku mendengar kata-kata itu. Siapa pria ini yang tahu tentang Partini Solo? Apa hubungannya dengan kematian Partini? Dika semakin bingung, tetapi ia tahu satu hal, pria ini bukan orang sembarangan. Ada sebuah tujuan yang lebih besar di balik kehadirannya. Tiba-tiba, pria itu berdiri, seolah merasa ada yang mengamatinya. Dika cepat-cepat menyembunyikan dirinya di balik pohon besar, berusaha agar tidak terlihat. Dalam keheningan malam, Dika mendengar langkah kaki pria itu semakin mendekat, seolah sedang menuju tempat persembunyiannya. Dika menahan napas, berharap pria tersebut tidak menyadari keberadaannya. Namun, saat pria itu hampir sampai di tempatnya bersembunyi, Dika merasakan sebuah getaran aneh di tanah tempatnya berdiri. Tanah itu terasa bergerak, dan seketika sebuah suara rendah terdengar di telinganya. "Jangan lanjutkan, Dika. Tidak ada yang bisa kau selamatkan dari kebenaran ini." Suara itu begitu familiar, dan Dika menyadari bahwa itu adalah suara Partini Solo. Namun kali ini, suaranya tidak terdengar lembut dan penuh kesedihan, melainkan penuh peringatan, seperti sebuah ancaman yang tak bisa diabaikan. Dika merasa takut, tetapi pada saat yang sama, rasa ingin tahunya semakin kuat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Partini Solo? Siapa pria yang datang untuk memberi keadilan? Dan apa yang harus dilakukan oleh Dika dalam misteri yang semakin gelap ini? Pria itu akhirnya melewati tempat persembunyian Dika tanpa menyadarinya, dan langkahnya semakin menjauh. Dika tetap diam sejenak, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Kemudian, dengan hati-hati, ia melangkah keluar dari persembunyian, kembali ke makam Partini Solo, di mana lampu minyak pria tersebut masih menyala. Namun, kali ini, Dika tahu bahwa kebenaran yang ia cari bukanlah hal yang mudah ditemukan. Ada sesuatu yang lebih besar, yang tersembunyi di balik cerita ini, sesuatu yang harus diungkapkan sebelum semuanya terlambat. Dika berdiri di sana, merasa bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Dika berdiri terpaku di depan makam Partini Solo. Lampu minyak yang masih menyala memberikan cahaya temaram yang menari-nari di sekitar batu nisan. Udara semakin dingin, dan malam yang sebelumnya sunyi kini terasa penuh dengan ketegangan. Perasaan yang mengombang-ambing dalam dirinya semakin kuat. Tak hanya rasa takut, tetapi juga rasa penasaran yang semakin mendalam. Sosok pria yang tadi ia ikuti semakin membingungkan dirinya. Siapa dia sebenarnya? Apa yang ia ketahui tentang Partini Solo? Dika kembali melirik makam tersebut, kini lebih memfokuskan perhatiannya pada ukiran kecil yang hampir tak terbaca di bagian bawah nisan. "Jangan biarkan kisahku mati." Pesan itu berulang kali berputar di pikirannya. Ada banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada Partini Solo? Mengapa arwahnya sepertinya tidak tenang dan terus mencari keadilan? Dika merasa bahwa ia tidak bisa berhenti begitu saja. Ia harus melanjutkan penyelidikannya. Tiba-tiba, Dika mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, hanya untuk menemukan sosok pria yang ia ikuti sebelumnya berdiri di hadapannya. Pria itu menatapnya tajam dengan mata yang penuh teka-teki, seolah mengetahui bahwa Dika sedang memantau dirinya. "Aku tahu kau pasti mengikuti aku," kata pria itu dengan nada datar, hampir tanpa emosi.
Kau pasti ingin tahu lebih banyak tentang Partini Solo, bukan? Dika menelan ludah, berusaha menguasai diri. Siapa kau? Apa yang kau ketahui tentang makam ini? Tentang Partini Solo? Pria itu tersenyum tipis, lalu dengan langkah tenang, ia berjalan mendekati Dika. Aku adalah orang yang mencari kebenaran tentang kematiannya. Aku datang ke sini untuk mengungkap sesuatu yang sudah lama terkubur. Partini Solo bukan hanya seorang wanita biasa, Dika. Ia adalah korban dari sebuah permainan besar yang melibatkan banyak orang di desa ini. Dika merasa jantungnya berdebar kencang. Kata-kata pria itu menggetarkan hatinya. Apakah ini yang selama ini ia cari? Kebenaran tentang kematian Partini Solo yang terkubur begitu dalam? Apa maksudmu? Apa yang terjadi padanya? Tanya Dika, semakin tidak sabar. Pria itu memandang Dika dengan tatapan serius, kemudian menghela napas panjang. Partini Solo tidak mati karena penyakit atau kecelakaan seperti yang diceritakan orang-orang. Dia dibunuh oleh seseorang yang sangat dekat dengannya, seseorang yang memiliki kepentingan besar. Dia menjadi korban dari persekongkolan yang melibatkan kekuasaan dan harta, dan orang-orang yang seharusnya melindunginya malah menutup mata terhadap keadilan. Dika merasa ada sesuatu yang sangat besar yang tersembunyi di balik kisah Partini Solo. Apa yang sebenarnya terjadi di desa Tegalsari 50 tahun lalu? Siapa yang telah membunuhnya? Dan mengapa orang-orang memilih untuk diam? Apa yang terjadi pada malam itu? Apa yang terjadi dengan orang yang membunuhnya? Tanya Dika semakin mendalam. Tidak ingin ada satupun bagian dari cerita ini yang terlewatkan. Pria itu mengalihkan pandangannya ke makam Partini Solo, seakan merenung, sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang lebih rendah. Partini Solo dibunuh oleh seseorang yang sangat ia percayai, seorang pria yang dikenal banyak orang di desa. Orang itu memiliki segalanya, kekuasaan, uang, dan pengaruh. Namun, di balik itu semua, ia menyembunyikan kegelapan dalam dirinya. Dia membunuh Partini karena ia merasa terancam oleh kebenaran yang Partini ketahui tentang dirinya. Partini tahu tentang skema busuknya, tentang bisnis ilegal yang dia jalankan. Dan sebelum kebenaran itu terungkap, dia mengorbankan Partini. Dika merasa mual mendengar cerita itu. Betapa kejamnya tindakan seseorang yang seharusnya menjadi pelindung bagi orang lain. Betapa banyaknya orang yang mungkin terjebak dalam kebohongan yang tak terungkapkan selama bertahun-tahun. Aku tahu siapa orang itu, lanjut pria itu dengan suara penuh kemarahan. Dan aku sudah lama berusaha untuk mengungkapkan semua ini. Namun, banyak orang yang takut untuk berbicara. Mereka takut akan balas dendam dari orang yang membunuh Partini, yang sekarang masih hidup dan bebas berkeliaran. Dika merasa sebuah dorongan kuat untuk mengungkapkan kebenaran ini. Meskipun ia tidak mengenal banyak orang di desa Tegalsari, ia tahu bahwa cerita ini harus disebarkan. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang masih bebas ini harus dibongkar. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan untuk membawa keadilan bagi Partini? Pria itu menatap Dika dengan serius. Kau sudah membuka jalan ini, Dika. Tapi kau harus berhati-hati. Tidak semua orang di desa ini ingin kebenaran terungkap. Banyak yang terlibat dalam skema ini, dan beberapa di antaranya mungkin akan berusaha untuk menghentikanmu. Tetapi, jika kau berani, kau bisa memulai dengan mencari lebih dalam tentang pria yang membunuhnya. Namanya sudah lama terkubur, tetapi masih ada jejak-jejaknya di sekitar desa ini. Dika merasakan ketegangan yang semakin meningkat di sekelilingnya. Ia tahu, ini bukan perjalanan yang mudah. Ia harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang telah lama menutupi jejak-jejak kejahatan mereka. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia tidak bisa membiarkan kebenaran ini terpendam lebih lama lagi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Dika dengan penuh tekad. Mulailah dengan mencari tahu lebih banyak tentang orang yang terakhir kali bersama Partini sebelum kematiannya. Dia seorang yang sangat berpengaruh di desa ini. Dan kau harus menemukan bukti-bukti yang bisa membuka mata orang-orang, agar mereka tahu siapa sebenarnya orang di balik kematian Partini Solo. Dika mengangguk, menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai.
Ia harus berani menyingkap kebenaran yang sudah terlalu lama terkubur. Namun, dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak akan berhenti sampai Partini Solo mendapatkan keadilan yang seharusnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Dika meninggalkan makam tersebut, bersiap untuk menggali lebih dalam ke dalam misteri yang tersembunyi di balik kisah Partini Solo. Waktu tidak akan pernah bisa menghapus jejak-jejak kejahatan yang telah terjadi. Namun, dengan keberanian dan keteguhan hati, Dika tahu ia bisa menjadi bagian dari perubahan yang sudah lama dinantikan oleh arwah Partini Solo.